Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi sebuah usaha ataupun bisnis tentu erat kaitannya dengan konsep dasar akuntansi. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan konsep dasar akuntansi menjadi fondasi atau landasan utama dalam melakukan proses pencatatan, meringkas, mengklarifikasi, menampilkan hingga pada proses pengolahan data. Konsep dasar akuntansi sendiri didefinisikan sebagai rumus atau konsep yang berlaku secara general untuk mendapatkan kesatuan analisis, pandangan serta pendapat dari pihak pemberi informasi keuangan hingga pihak-pihak lainnya. Konsep ini perlu dipahami secara jeli dan matang. Pemahaman yang matang akan membantu perusahaan terhindar dari kesalahan pembuatan catatan keuangan. Jika risiko ini terjadi maka dapat menyebabkan banyak kerugian atau berujung kebangkrutan pada perusahaan. Secara keseluruhan, konsep dasar akuntansi ini menjadi pedoman dalam menyusun berbagai jenis persoalan keuangan terutama bagi praktik akuntansi. Rumusan konsep dasar akuntansi, pendapat dari Patton dan Littleton yang dikutip dari Suarjono pada tahun 2005 menyatakan bahwa konsep dasar akuntansi terdiri atas konsep kesatuan usaha atau entity theory, kelangsungan usaha atau going concern, penghargaan sepakatan, upaya dan hasil atau effort and accomplishment, harga melekat atau cost attached, asumsi dan yang terakhir terdiri atas bukti terverifikasi. Berikut adalah beberapa rumusan dasar akuntansi secara lebih jelasnya. 1. Kesatuan akuntansi. Kesatuan akuntansi merupakan data serta informasi yang diberikan dalam laporan keuangan. Data dan informasi tersebut harus jelas dalam menyebutkan unit atau perusahaan yang dilaporkan. Data dan informasi keuangan yang jelas dari sebuah perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan. 2. Kesinambungan perusahaan. Kesinambungan perusahaan dalam konsep dasar akuntansi sangat diperlukan. Dengan adanya kesinambungan perusahaan maka informasi keuangan perusahaan pun dapat terpantau. Jika sebuah badan usaha hanya berjalan beberapa minggu atau hanya dalam hitungan bulan, tentu informasi akuntansi yang diperoleh hanyalah sia-sia belaka. 3. Periode akuntansi. Keberadaan periode akuntansi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pemantauan posisi keuangannya. Periode akuntansi ini juga berkaitan erat dengan pelaporan informasi keuangan di dalam perusahaan di mana sebuah perusahaan yang berkesinambungan bisa dibagi ke dalam periode dengan bentuk laporan keuangan. 4. Pengukuran dalam nilai uang. Informasi akuntansi dalam sebuah usaha juga mesti mempunyai keseragaman bahasa yang disebut dengan nilai uang. Keseragaman bahasa dengan uang adalah hal yang penting dalam menyajikan informasi atau data perusahaan. 5. Harga perolehan dasar akuntansi. Setiap harta kekayaan yang didapatkan harus dicatat dalam laporan keuangan. Setiap nilai yang dibayarkan dalam memperoleh harta kekayaan tersebut adalah nilai yang akan dicatat pada laporan keuangan. Selanjutnya, nilai tersebut akan disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Dasar akrual, actual basic. Dasar akrual juga dikenal dengan istilah basis akrual dan asas akrual. Dasar akrual ini merupakan basis akuntansi di mana transaksi ekonomi ataupun transaksi keuangan diakui, dicatat serta disajikan di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut didasarkan pada pengaruh transaksi ketika terjadinya transaksi tersebut tanpa perlu memperhatikan waktu kas diterima ataupun saat dibayarkan. Dasar kas, cash basic, berbeda dengan dasar akrual. Dasar kas atau cash basic merupakan sebuah model pencatatan pada konsep dasar akuntansi di mana proses pencatatan transaksi dilakukan jika adanya penerimaan atau pengeluaran kas. Sehingga, jika terjadi transaksi berupa hutang dan piutang, akan tetapi tidak terdapat kas yang masuk maupun keluar, maka transaksi jenis ini tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan keuangan. Kemajuan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan adanya laporan keuangan tersebut, maka akan diperoleh data dan informasi yang akurat mengenai pasang surutnya pendapatan dan beban pada sebuah perusahaan.
penetapan beban dan pendapatan, matching konsep. Penetapan beban dan pendapatan atau dikenal dengan istilah matching konsep hanya bisa diakui pada periode tertentu sehingga beban ataupun pendapatan perusahaan yang terjadi benar-benar telah direalisasikan. Introduction to Adapun proses Accurate perhitungan Accounting laba Computer dan rugi Applications. perusahaan harus dilaporkan Accurate dengan Accounting gambaran yang System is sesuai an dengan accounting computer keadaan yang application terjadi made in serta pada Indonesia jangka that can waktu be used to book tertentu di financial dalam periode statements tertentu. of various types of companies Bagi such as kelompok trade, badan usaha services, skala kecil bisa distributors, menggunakan konsep contractors, cash and basis manufacturing. karena hanya memiliki beberapa Accurate was piutang dan established in utang usaha. 1998 and has participated in Namun, the tax untuk PSAK perusahaan in besar, Indonesia. mereka wajib Accurate menggunakan accounting konsep system can help actual entrepreneurs basis. record books, Harga journaling, perolehan, counting, and kos, financial statements setiap transaksi automatically. pada badan usaha atau Advantages of perusahaan accurate saat accounting system melakukan have pembelian speed and barang maka accuracy in harus managing dicatat data. di dalam laporan. Affordable prices. Keuangan. Produce financial statements in Contohnya, accordance with the jika Statement of sebuah Financial perusahaan Accounting melakukan Standards pembelian alat sebesar (PSAK) 10 juta Indonesia. rupiah kemudian alat tersebut Facilitate dikenai accounting biaya records. pemasangan sebesar 2 Adjust juta the selling rupiah price of maka goods or harga perolehan services if there menjadi is a change 12 in the juta selling rupiah. price. How the accurate accounting